Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan komando militernya untuk menempatkan pasukan pencegahan Rusia, referensi ke unit yang mencakup senjata nuklir, dalam siaga tinggi, Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022. Perintah ini merespon pernyataan agresif oleh para pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, dan sanksi ekonomi terhadap Moskow. Seperti yang Anda lihat, tidak hanya negara-negara barat yang mengambil tindakan tidak bersahabat terhadap negara kita dalam dimensi ekonomi, maksud saya sanksi ilegal yang diketahui semua orang dengan sangat baik. Tetapi juga para pejabat tinggi negara-negara NATO terkemuka membiarkan diri mereka membuat pernyataan agresif pada negara kami, kata Putin di televisi pemerintah, seperti dikutip dari Channel News Asia. Ketegangan internasional sudah meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina, dan perintah Putin akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Moskow memiliki gudang senjata nuklir terbesar kedua di dunia dan sejumlah besar rudal balistik yang membentuk tulang punggung pasukan pencegahan negara itu. Saya memerintahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia untuk menempatkan pasukan pencegahan tentara Rusia ke dalam mode layanan tempur khusus, kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi. Perintah Putin itu langsung disanggupi militer Rusia. Putin pada hari Kamis memerintahkan invasi ke Ukraina, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia. Pasukan darat Rusia telah menekan ke Ukraina dari utara, timur dan selatan tetapi menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Ukraina. Intensitas yang mungkin mengejutkan Moskow, menurut sumber-sumber barat. Pihak berwenang Ukraina menggambarkan beberapa pasukan Rusia sebagai orang yang mengalami demoralisasi dan kelelahan, mengklaim bahwa lusinan tentara telah menyerah. Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan pada Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022, bahwa dia siap untuk melakukan pembicaraan dengan Rusia. Tapi, ia menolak dorongan Moskow untuk menggelarnya di Belarus, karena itu adalah landasan peluncuran bagi pasukan invasi. Warsawa, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku. Kami mengusulkan semuanya, kata Zelensky dalam alamat yang diposting online. Seperti dikutip dari Channel News Asia. Dan kota lain di negara yang wilayahnya tidak bisa diterbangkan rudal akan cocok untuk kita, lanjutnya. Itulah satu-satunya cara agar pembicaraan bisa jujur. Dan bisa mengakhiri perang, tandas Zelensky. Pidato Zelensky datang ketika juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada kantor berita Rusia, bahwa Moskow siap untuk pembicaraan dan telah mengirim delegasi ke kota Gomel di Belarusia. Kami akan siap untuk memulai pembicaraan ini di Gomel, kata Peskov. Pada hari Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022, invasi memasuki hari kelima. Moskow menolak narasi invasi dalam aksinya. Mereka menegaskan apa yang mereka lakukan adalah operasi militer khusus. Moskow memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia dan sejumlah besar rudal balistik yang membentuk tulang punggung pasukan pencegahan nuklir negara itu. Saya memerintahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia untuk menempatkan pasukan pencegahan tentara Rusia ke dalam mode layanan tempur khusus, kata Putin. Anda lihat bahwa negara-negara barat tidak hanya tidak bersahabat dengan negara kita di bidang ekonomi, maksud saya sanksi tidak sah, ujarnya, dalam pidato yang disiarkan televisi. Pejabat senior negara-negara NATO terkemuka juga mengizinkan pernyataan agresif terhadap negara kami, imbuh dia. Menteri Pertahanan Shoigu langsung menjawab perintah Putin, setuju. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengecam perintah Putin sebagai eskalasi yang benar-benar tidak dapat diterima. Dia merespons atas nama pemerintahnya dalam program Face the Nation, CBS pada Minggu. AS akan terus di sini di PBB dan di seluruh dunia untuk menggunakan setiap kemungkinan yang kita miliki di negara kita untuk mengekspos tindakannya, katanya. Presiden Putin terus meningkatkan perang ini dengan cara yang sama sekali tidak dapat diterima, dan kami harus terus mengutuk tindakannya dengan cara sekuat mungkin, kata Thomas Greenfield. Arti praktis dari perintah Putin tidak segera jelas. Rusia dan Amerika Serikat biasanya memiliki segmen berbasis darat dan kapal selam dari kekuatan nuklir strategis mereka dalam keadaan siaga dan siap untuk pertempuran setiap saat. Tetapi pengebom berkemampuan nuklir dan pesawat lainnya tidak. Jika Putin mempersenjatai atau meningkatkan kesiapan tempur nuklir pesawat pengebomnya, atau jika dia memerintahkan lebih banyak kapal selam rudal balistik ke laut, maka Amerika Serikat mungkin merasa terdorong untuk merespons dengan cara yang sama.
Demikian analisis Hans Christensen, seorang analis nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika. Itu akan menandai eskalasi yang mengkhawatirkan dan potensi krisis, katanya. Langkah yang mengkhawatirkan terjadi ketika pertempuran jalanan pecah di kota terbesar kedua di Ukraina. Dan pasukan Rusia menekan pelabuhan-pelabuhan strategis di selatan negara itu. Kemajuan Moskow itu menandai fase baru invasi Rusia menyusul gelombang serangan terhadap lapangan terbang dan fasilitas bahan bakar di tempat lain di Ukraina. Ibu kota, Kiev, sangat sunyi setelah ledakan besar menerangi langit pagi dan pihak berwenang melaporkan ledakan di salah satu bandara. Hanya sebuah mobil sesekali muncul di jalan raya utama yang sepi karena jam malam yang ketat. Penduduk yang ketakutan malah berjongkok di rumah, garasi bawah tanah, dan stasiun kereta bawah tanah untuk mengantisipasi serangan Rusia skala penuh.